Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tips buat teman-teman yang kesulitan melakukan live streaming, kesulitan melakukan kolaborasi. Bisa dicoba dengan tips ini terlebih dahulu, nanti dipantau perkembangannya. Ini bukan sesuatu yang baru, namun sudah saya coba, sehingga saya bagi kepada teman-teman. Semoga memberi manfaat. Let's go. Apa alasan yang kuat kenapa harus satu tema? Alasannya adalah agar sistem YouTube mengenali channel kita. Dalam arti agar channel kita lebih dikenali oleh sistem YouTube, algoritmanya. Setelah algoritma terbentuk dan dikenali oleh YouTube, ketika setelah upload, YouTube akan menyebarkan video kita kepada audiens yang tepat. Pertama teman-teman, temanya itu satu tema, upayakan itu. Jadi channel itu isinya satu tema. Kalau bahas masak-memasak ya masak-memasak dan seterusnya. Nah, bukan berarti kalau tema campuran itu gagal, tidak ya. Namun sejauh yang saya amati, channel yang satu tema itu perkembangannya jauh lebih cepat dibanding tema-tema yang campuran. Terus apa kalau sudah terlanjur campuran? Apa yang harus dilakukan? Seperti ini. Teman-teman cek saja dulu videonya. Yang banyak nonton mana, yang durasi tontonnya lama yang mana, tema seperti apa. Nah itu dulu ya kan. Ini saran loh ya. Jadi itu dulu, tentukan dulu, sudah pastikan aja bahwa ini loh channel saya temanya mau seperti ini. Yang perlu pastikan adalah bahwa ketika video kita dibikin privat atau tidak publik, bukan berarti hilang loh ya. Bukan berarti terhapus. Artinya sewaktu-waktu bisa dikembalikan kepada publik. Nah, berikutnya lagi, dicek lagi teman-teman. Setelan channel, ya kan? Karena awalnya campuran toh menjadi satu tema. Dicek lagi, disesuaikan ya semua kata-kata yang ada di setelan channel. Jadi memang harus teliti dan capek memang. Itulah perjuangan, capek gitu. Namun ketika sudah satu tema, sangat nyaman selanjutnya. Memang ada beberapa konsekuensi, misalnya subscribernya kaget, dan seterusnya. Dari kita kreator, pasti ada tekanan menyesuaikan dengan tema channel yang sekarang difokuskan. Awalnya berat memang, karena ada dua sisi yang harus disesuaikan. Sisi dari kreator sendiri maupun sisi dari subscriber. Berat banget mencari subscriber satu saja, susah banget memang. Tapi begitu kena selahnya, subscriber berdatangan terus. Dalam arti kita memang di bawah tekanan yang tinggi. Itu seperti itu. Saya tidak mengklaim bahwa channel saya bagus, ya. Tetapi alhamdulillah channelnya tidak mati suri. Ada saja, meskipun 1-2 ada yang datang, meskipun 1-2 ada yang subscribe. Ketika memutuskan untuk jadi satu tema, subscribernya lumayan, sudah 400 lebih, jam tayangnya juga lumayan. Namun tidak apa-apa, saya yakin saja bahwa dalam satu tema, insya Allah perkembangannya lebih berasa. Dan alhamdulillah, memang berkembang ya. Dalam waktu berapa bulan saja dari 400 sekian subscriber sudah 1000 lebih, seperti itu. Saya pikir ini kesempatan yang bagus buat teman-teman yang subscribernya masih di bawah 500 lah ya. Coba langsung tentukan saja tema channel yang diyakini bisa akan berkembang. Jangan lupa dilihat ya data analitiknya. Perlu digarisbawahi ya teman-teman. Channel satu tema bukan berarti
kita reupload ya. Reupload itu maknanya sejauh yang saya paham adalah menampilkan sesuatu yang sama dari waktu ke waktu, dari satu video ke video yang lain sama, itu saja gitu, baik dari visualnya dan seterusnya. Sepaham saya itu yang disebut reupload. Jadi hindari, jangan sampai reupload. Dalam arti setiap kali videonya itu masing-masing video ada irisannya, jangan sama plek lah begitu. Misalkan kemarin gambarnya kuning, suaranya nadanya A misalnya, terus video berikutnya lagi gambarnya kuning lagi, nadanya A lagi gitu. Semoga ketangkap bahasa saya. Sekali lagi, ini keputusan yang berat memang, konsekuensinya nanti berat gitu, maka dipertimbangkan baik-baik. Di sisi lain sangat berguna buat teman-teman yang subscribernya masih ratusan lah ya, setidaknya masih di bawah 500 ya. Cepat-cepat ambil keputusan, saran saya, jadikan satu tema. Saya ulang sekali lagi, video yang tidak satu tema jangan dihapus. Cukup visibilitas dirubah menjadi tidak publik atau privat. Konsekuensinya jam tayang akan berkurang. Kalau kita dari channel campuran pindah kepada channel yang satu tema. Namun saya garis bawahi lagi, berat ya. Namun ketika sudah ketemu slahnya lebih nyaman teman-teman. Semangat berkarya.